Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Burtarigan dengan NIM 210320020. Selamat datang dan selamat menonton di video saya yang selanjutnya. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai tentang manajemen konflik. Nah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama mengenai konflik. Konflik itu tidak ada organisasi yang sehat yang bebas dari yang namanya konflik. Konflik secara sederhana dapat dijelaskan sebagai adanya suatu ketidaksetujuan ataupun pertentangan. Justru sebuah organisasi yang sehat tidak lepas dari yang namanya konflik, serta berbeda dan tanggapan lainnya. Konflik akan memberikan persepsi berbeda tentang suatu isu ataupun masalah. Sebuah organisasi yang sehat adalah organisasi yang mampu mengelola dan menjadikan konflik sebagai energi dan ide inovasi dalam sebuah kinerja. Menurut para ahli, yaitu Bronkies dan media pada tahun 2002, sebuah konflik karyawan di tempat kerja adalah kejadian yang biasa sebagai dampak dari perbedaan kepribadian dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masing-masing seorang individu. Menangani sebuah konflik karyawan secara tepat waktu merupakan suatu hal yang penting untuk menjaga lingkungan pekerjaan yang sehat. Keyakinan bahwa suatu konflik kecil akan hingga begitu saja dan asumsi yang tidak tepat. Karena sebuah konflik yang sederhana sering dapat berkembang menjadi masalah besar jika tidak ditangani secara benar. Dinamika perubahan yang terjadi di dalam dan di luar organisasi, latar belakang rekan kerja yang berbeda, peraturan yang terus berubah membuat tuntutan kerja yang semakin tinggi dan membutuhkan kemampuan keras dan kemampuan lunak yang beragam dalam melakukan tugas dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara. Revolusi Industri 4.0 yang memfokuskan pada penguasaan dan pemanfaatan teknologi tidak mengurangi kepentingan untuk dapat menjalin hubungan dengan berbagai ragam orang dan kepentingan, membangun komunikasi dengan baik, dan semakin membutuhkan kita untuk lebih bisa transformatif, Internet of Things dan Artificial Intelligence, Human Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi lainnya tidak dapat menggantikan peran manusia dalam menjadi motor penggerak kinerja, motivasi, menyelesaikan masalah setiap orang dalam sebuah organisasi. Perubahan dan tuntutan yang terjadi dalam sebuah organisasi dan di luar organisasi kita, suka atau tidak suka, akan mendorong terjadinya sebuah konflik dalam organisasi pemerintahan. Gejolak yang timbul tentunya akan menimbulkan terjadinya sebuah konflik dan kepentingan. Perbedaan pendapat, latar belakang, persepsi, dan tolak ukur akan menjadi sebuah alasan terjadinya sebuah konflik. Namun, jika manajemen mampu melakukan manajemen konflik yang baik, maka konflik tersebut tidak hanya membawa efek negatif, namun bisa jadi sebuah momentum untuk lahirnya suatu perbaikan yang diinginkan orang banyak. Eskalasi konflik akan terjadi ketika para pemimpin birokrasi tidak mampu mengendalikan dan mengatasi sebuah konflik. Manajemen konflik merupakan proses membatasi sebuah aspek negatif konflik sambil meningkatkan aspek positif konflik. Tujuan manajemen konflik adalah untuk meningkatkan pembelajaran dan hasil kelompok, termasuk efektivitas ataupun kinerja dalam peraturan organisasi. Konflik yang dikelola dengan benar dapat meningkatkan hasil kelompok yang benar. Bisnis dapat mengambil sebuah manfaat dari jenis dan tingkat konflik yang sesuai. Tujuan manajemen konflik bukan hanya tujuan penyelesaian konflik. Manajemen konflik tidak menyiratkan resolusi konflik. Sebuah manajemen konflik meminimalkan hasil negatif dari sebuah konflik dan mempromosikannya hasil positif dari konflik dengan tujuan meningkatkan pembelajaran dalam suatu organisasi.
Konflik yang dikelola dengan benar meningkatkan pembelajaran organisasi dengan meningkatkan jumlah pertanyaan pembelajaran organisasi dan mendorong orang untuk menantang status quo. Konflik organisasi di tingkat internasional termasuk perselisihan antara teman sebaya dan juga konflik atasan dan bawahan. Yang pertama ada orientasi solusi penyelesaian konflik. Ada 3 orientasi solusi penyelesaian sebuah konflik. Yang pertama kalah-kalah, yang kedua menang kalah, dan yang ketiga menang-menang. Yang pertama orientasi sebuah kalah-kalah. Jenis konflik yang cenderung berakhir negatif bagi sebuah pihak yang terlibat. Yang kedua orientasi menang kalah, menghasilkan suatu pihak yang menang, biasanya dengan mengorbankan pihak lainnya. Yang ketiga ada orientasi menang-menang, adalah salah satu konsep yang paling penting untuk resolusi konflik. Solusi menang-menang yang dicapai dengan tawar-menawar integratif mungkin mendekatkan sebuah optimal bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini menggunakan pendekatan komparatif dan bukan kompetitif. Meskipun konsep menang-menang adalah orientasi yang ideal, mungkin gagasan bahwa hanya ada satu pemenang yang secara konstan diperkuat dalam budaya Amerika. Orientasi menang-menang diproduksi di masyarakat kita dalam kompetisi atletik, masuk ke program akademik, sistem promosi industri, dan sebagainya. Individu cenderung menggeneralisasikan sebuah tujuan dari situasi menang kalah dan menetapkan pengalaman-pengalaman ini pada situasi yang tidak tepat. Mentalitas semacam ini dapat merusak ketika berkomunikasi dengan kelompok budaya yang berbeda dan menyebabkan sebuah terjadinya hambatan dalam sebuah negosiasi, dan juga bisa membuat pihak yang kalah merasa hal tersebut sebuah yang biasa-biasa. Selanjutnya, pemetaan masalah yang berpotensi mendatangkan sebuah konflik dalam rangka membangun keterampilan para pejabat administrator dalam menyelesaikan sebuah konflik. Hal ini yang harus dilakukan adalah bagaimana para pejabat tersebut berhasil memetakan permasalahan yang berpotensi konflik. Nah, melalui pertanyaan-pertanyaan strategis berikut ini yang diharapkan para pejabat administrator dapat memetakan sebuah masalah yang berpotensi konflik. Nah, yang pertama ada sebuah pertanyaan, yaitu apakah konflik itu sesuatu yang baik atau buruk bagi sebuah organisasi, ataukah sesuatu yang netral? Yang kedua, pertanyaannya yaitu pada level mana konflik tersebut muncul. Yang ketiga, bagaimana tingkat kedalamannya. Yang keempat, mengapa konflik tersebut bisa muncul. Langkah-langkah selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan konflik adalah mengenai permasalahan dengan menetapkan jenis-jenis konflik. Terdahulu dengan mengembangkan sebuah pertanyaan-pertanyaan seperti apakah konflik adalah soal sumber daya dalam organisasi, atau konflik yang berkaitan dengan tujuan organisasi, atau konflik yang berkaitan dengan identitas persoalan ataupun terkait dengan bidang tugas. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, apakah konflik itu sesuatu yang baik ataupun buruk bagi sebuah organisasi, ataukah sesuatu yang netral? Nah, konflik dalam konteks organisasi tidak selalu baik ataupun buruk secara mutlak. Ini bisa saja menjadi baik, buruk, ataupun netral, tergantung bagaimana sebuah organisasi menangani dan mengelolanya. Nah, yang pertama itu pada konteks baik. Baik yaitu konflik dapat memicu inovasi dan perubahan positif. Ketika sebuah ide-ide berbeda bertemu, ini bisa memunculkan solusi yang baik. Konflik juga dapat memperkuat hubungan tim jika dikelola dengan baik, memungkinkan anggota tim untuk lebih memahami satu sama lain dan membangun sebuah kepercayaan. Untuk buruknya, konflik yang tidak diatasi ataupun dikelola dengan buruk
dapat menyebabkan ketegangan ataupun kerusuhan dan mempengaruhi produktivitas. Jika tidak diatasi, konflik bisa merusak budaya sebuah organisasi dan hubungan antar individu. Untuk netral, terkadang konflik hanya merupakan bagian dari dinamika normal dalam suatu organisasi dan tidak berdampak positif ataupun negatif secara signifikan. Ini mungkin terjadi dalam situasi di mana perbedaan pendapat muncul tetapi cepat diselesaikan tanpa meninggalkan bekas yang berarti. Nah, jadi bagaimana sebuah organisasi menangani konflik akan menentukan apakah itu akan memiliki dampak positif, negatif, ataupun netral pada sebuah kinerja dan budaya mereka. Yang penting organisasi memiliki strategis yang efektif untuk mengelola sebuah konflik agar dapat diarahkan ke arah yang mempromosikan pertumbuhan dan kesejahteraan suatu organisasi. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, dari mana datangnya sebuah konflik? Konflik dapat muncul dari berbagai tingkat dalam sebuah organisasi, baik itu tingkat individu, antar individu, tim, ataupun bahkan antar departemen. Ada beberapa level di mana konflik bisa muncul. Yang pertama, pada tingkat individu. Konflik pada tingkat individu terjadi ketika seseorang anggota organisasi memiliki sebuah perbedaan dalam tujuan pribadi, nilai-nilai, ataupun preferensi dengan organisasi ataupun rekan kerjanya. Yang kedua, ada tingkat antar individu. Konflik antar individu terjadi ketika dua atau lebih orang di sebuah organisasi memiliki perbedaan sebuah pendapat, kepentingan, ataupun gaya kerja yang tidak cocok satu sama lain. Yang ketiga, pada tingkat tim. Konflik pada tingkat tim terjadi ketika ada kesepakatan ataupun ketegangan antar anggota tim dalam mencapai sebuah tujuan bersama, alokasi sumber daya, ataupun cara bekerja sama. Selanjutnya, pada tingkat antar departemen. Pada tingkat departemen, konflik antar departemen muncul ketika adanya perbedaan tujuan, prioritas, ataupun persaingan antar departemen yang berbeda dalam sebuah organisasi. Nah, ini sering terjadi karena ketidakcocokan kepentingan ataupun prioritas yang berbeda antara departemen. Pentingnya untuk diingat bahwa sebuah konflik dapat terjadi di berbagai tingkat secara bersamaan dan sering kali ada hubungan antara konflik di tingkat yang rendah dengan konflik di tingkat yang lebih tinggi. Nah, misalnya konflik antar individu di dalam tim dapat berkembang menjadi sebuah konflik antar departemen jika tidak diatasi dengan baik. Oleh karena itu, pentingnya bagi sebuah organisasi untuk memiliki sistem yang efektif untuk mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan konflik pada berbagai tingkat. Tingkat kedalaman konflik merujuk pada berapa intensitas dan kompleksitas konflik tersebut. Ada beberapa cara untuk mengukur tingkat kedalaman konflik. Yang pertama, kepentingan dan nilai. Konflik yang muncul dari perbedaan yang mendasar dalam sebuah konflik dan nilai-nilai memiliki tingkat kedalaman yang tinggi. Ini karena konflik semacam ini sering menyangkut identitas dan keyakinan yang sangat penting bagi sebuah individu ataupun kelompok. Yang kedua, keterlibatan sebuah emosional. Konflik yang memiliki tingkat keterlibatan emosional yang tinggi biasanya lebih dalam. Ketika emosi seperti kemarahan, kekecewaan, ataupun ketidakpuasan sangat kuat, konflik cenderung lebih sulit diatasi. Yang ketiga, kompleksitas masalah. Konflik yang melibatkan masalah yang kompleks atau ambigu seringkali memiliki tingkat kedalaman yang lebih tinggi. Ini dikarenakan solusi untuk masalah tersebut mungkin tidak jelas ataupun mudah dicapai.
yang dapat meningkatkan frustasi dan ketegangan di antara pihak-pihak yang terlibat. Jangkauan dampak. Konflik yang memiliki dampak yang luas dan dapat merembet ke berbagai aspek organisasi ataupun kehidupan individu, memiliki tingkat kedalaman yang lebih besar. Misalnya, sebuah konflik yang mempengaruhi hubungan antar departemen ataupun yang berdampak pada reputasi sebuah organisasi dapat dianggap lebih dalam karena potensi konsekuensi yang signifikan. Penting untuk memahami tingkat kedalaman konflik karena hal ini dapat mempengaruhi pendekatan yang diambil untuk menyelesaikan sebuah konflik. Konflik yang lebih dalam mungkin memerlukan pendekatan yang lebih cermat dan komprehensif serta upaya yang lebih besar untuk mencapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, mengapa konflik bisa muncul? Konflik bisa muncul karena berbagai sebuah alasan, dan penyebabnya bisa menjadi kompleks dan bervariasi, tergantung pada konteks organisasi dan dinamika individu. Beberapa alasan umum mengapa sebuah konflik muncul di dalam sebuah organisasi. Yang pertama, ada perbedaan tujuan dan prioritas. Anggota organisasi mungkin memiliki tujuan dan prioritas yang berbeda, yang dapat menyebabkan konflik ketika upaya untuk mencapai tujuan tersebut bertentangan satu sama lain. Yang kedua, perbedaan nilai dan sebuah keyakinan. Ketika sebuah individu ataupun kelompok memiliki nilai-nilai ataupun keyakinan yang berbeda, konflik bisa muncul ketika ketidaksepakatan tentang cara terbaik untuk bertindak ataupun mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga, kompetisi atas sumber daya. Ketika sumber daya seperti anggaran, waktu, ataupun tenaga kerja terbatas, konflik bisa muncul karena persaingan antar individu ataupun departemen untuk dapat mengakses yang lebih besar. Yang keempat, ketidakjelasan sebuah peran. Ketika peran dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi tidak jelas, konflik bisa muncul karena ketidakpastian tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa. Yang kelima, ada kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi yang buruk, komunikasi yang tidak efektif, ataupun kurangnya komunikasi yang bisa menyebabkan salah paham, kebingungan, dan ketegangan yang pada akhirnya memicu sebuah konflik. Yang keenam, perbedaan gaya kerja ataupun kepribadian. Perbedaan dalam gaya kerja, kepribadian, ataupun preferensi individu dapat menyebabkan sebuah konflik karena ketidakcocokan ataupun kesalahpahaman sebuah antar individu. Yang ketujuh, ketidakpuasan. Ketidakpuasan terhadap keputusan manajemen, lingkungan kerja, ataupun kondisi kerja lainnya bisa menjadi pemicu konflik jika tidak diatasi dengan baik. Kedelapan, perubahan sebuah organisasi. Perubahan sebuah organisasi seperti restrukturisasi, penggabungan, ataupun perubahan sebuah kebijakan bisa menyebabkan ketidakpastian dan resistensi yang pada gilirannya dapat memicu sebuah konflik. Nah, pentingnya untuk diingat bahwa sebuah konflik tidak selalu negatif. Dalam beberapa kasus bisa memunculkan sebuah inovasi, perbaikan proses, ataupun memperkuat sebuah tim jika dikelola dengan baik. Namun, memahami penyebab sebuah konflik adalah langkah pertama dalam menangani dan mengelola konflik secara efektif di dalam sebuah organisasi. Ada pula teknik lain dalam mengidentifikasi akar permasalahan, yaitu dengan metode pemetaan masalah seperti DMAIC atau Define and Measure, Analyze Cause and Effective Resolution, Improve and Control. Nah, yang pertama ada define and measure the problem. Langkah pertama dalam metode ini adalah mengidentifikasi dan mengukur masalahnya melalui sebuah pertanyaan
yang dapat diajukan, seperti apa yang ingin dilakukan untuk mencegah masalah yang berpotensi konflik, kapan dan di mana masalah itu terjadi, dan apa arti penting masalah bagi sebuah organisasi. Yang kedua, analyze cause and effective resolution. Ketika permasalahan yang ada sudah berhasil didefinisikan, maka penting untuk mencari tahu akar penyebab masalah dan pahami bagaimana masalah itu saling berhubungan satu sama lainnya. Kumpulan sampel data yang berkaitan dengan masalah dan lakukan analisis root cause untuk mengidentifikasi alasan kenapa masalah itu muncul. Analisis ini akan membentuk dasar untuk menentukan sebuah solusi yang mampu mencegah terulangnya kembali masalah yang sama. Yang ketiga ada improv. Improv melakukan tindakan pengecekan kembali terhadap sebuah permasalahan yang sudah didefinisikan dan diukur. Yang keempat ada kontrol. Melakukan sebuah tindakan kontrol dan mencegah potensi permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari. Teknik atau alat lain yang juga dapat dipakai untuk menganalisis masalah diantaranya adalah cause dan efek diagram ataupun biasa juga disebut dengan Fishbone atau Ishikawa. Tools ini akan lebih efektif jika dilakukan secara bersama-sama ataupun secara tim. Pada perumusan masalah sebuah konflik. Setelah permasalahan konflik dipetakan, maka tahapan selanjutnya adalah bagaimana para pejabat administrator tersebut merumuskan sebuah masalah konflik dengan menyimpulkan jenis dan sumber-sumber konfliknya, serta bagaimana menentukan prioritas cara penyelesaiannya. Pastikan dalam perumusan masalah bermakna pernyataan negatif. Seperti contoh yang pertama, rendahnya kepedulian pegawai dikarenakan perbedaan perhatian oleh pimpinan. Yang kedua, perseteruan yang berkesinambungan pasca suatu rapat kerja sehingga membuat suasana kerja kurang kondusif. Yang ketiga, pembagian kerja yang tidak merata sehingga membuat pegawai menjadi tidak peduli terhadap kegiatan unit. Yang keempat, komunikasi yang tidak lancar di unit kerja sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan antara pemimpin dan staf. Dan yang terakhir, ada ketimpangan distribusi kewenangan antar pejabat pengawasan yang menyebabkan lingkungan kerja tidak. Perumusan masalah sebuah konflik. Perumusan masalah konflik melibatkan mengidentifikasi sebuah inti dari konflik. Dapat merumuskan dalam bentuk yang jelas dan terukur. Ada langkah-langkah untuk merumuskan sebuah masalah konflik yang baik. Yang pertama, identifikasi pihak-pihak yang terlibat. Tentukan siapa yang terlibat dalam sebuah konflik. Identifikasi individu, kelompok, ataupun departemen yang terlibat secara langsung ataupun secara tidak langsung. Yang kedua, deskripsikan konflik secara spesifik. Jelaskan dengan jelas apa yang akan terjadi sumber konflik. Apa itu perbedaan pendapat, persaingan atas sumber daya, ketidaksepakatan tentang tujuan ataupun kebijakan ataupun masalah lainnya. Terus deskripsikan dengan jelas sejelas-jelasnya. Yang ketiga, tentukan dampak konfliknya. Pahami dampak konflik terhadap sebuah individu, tim, ataupun organisasi secara keseluruhan. Apakah konflik tersebut mengganggu produktivitas ataupun merusak hubungan antar individu ataupun mempengaruhi budaya sebuah organisasi. Nah, yang keempat, ada identifikasi akar masalah. Cara cari tahu penyebab yang mendasarkan sebuah konflik. Apakah itu disebabkan oleh perbedaan tujuan, nilai-nilai, kepentingan, ataupun masalah sebuah komunikasi. Identifikasi faktor-faktor yang memperdalam sebuah konflik. Merumuskan pertanyaan ataupun merumuskan sebuah masalah. Merumuskan masalah dalam sebuah konflik
dalam bentuk pertanyaan, dapat mengelola perbedaan pendapat antara departemen satu ke departemen lainnya dalam alokasi sumber daya, penetapan tujuan, tentukan apa yang diinginkan dan apa yang dicapai dengan menyelesaikan sebuah konflik. Tujuan tersebut harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai secara relevan dan terbatas. Yang ketujuh, perhatikan persepsi semua pihak. Pastikan untuk memperhatikan persepsi semua pihak yang terlibat dalam sebuah konflik. Ini membantu mencegah biasa dan memastikan bahwa solusi yang diusulkan memperhitungkan kepentingan semua pihak. Nah, dalam merumuskan sebuah konflik dengan baik, Anda dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang esensi dari sebuah konflik tersebut dan membantu merencanakan strategi yang efektif untuk mengelola sebuah organisasi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai skala prioritas sebuah konflik. Konflik dalam sebuah organisasi berbagai macam ragamnya, mulai dari antar individu sampai melibatkan kelompok dan organisasi. Pada prinsipnya, konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi harus dituntaskan, namun untuk mengelola dibutuhkan tingkat selektivitas yang tinggi dalam menyeleksinya. Nah, konflik mana saja yang harus diselesaikan segera dan membutuhkan sebuah penanganan yang cepat. Hal ini mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh seorang pejabat ataupun administrator. Banyak teknik yang digunakan oleh seseorang dalam membuat sebuah prioritas konflik yang harus diselesaikan, diantaranya dengan mengembangkan sebuah metode penentuan prioritas. Nah, berdasarkan yang pertama ada magnitude. Nah, magnitude masalah menunjukkan beberapa banyak orang di sekitaran organisasi ataupun sebuah organisasi yang terkena sebuah masalah akibat dari konflik tersebut. Yang kedua ada severity. Severity adalah masalah besar yang kerugiannya dapat ditimbulkan. Yang ketiga ada vulnerability. Vulnerability menunjukkan sejauh mana tersedianya money, material, metode, dan teknologi yang efektif untuk mengatasi sebuah konflik. Vulnerability juga bisa dinilai dari tersedianya infrastruktur untuk mengatasi sebuah konflik tersebut, ketersediaan tenaga ahli dan peralatan. Yang keempat ada community atau public and political concern, adalah kepedulian ataupun dukungan politis dan dukungan publik. Dalam hal ini rekan kerja dan lingkungan unit Anda. Yang kelima ada affordability. Affordability menunjukkan tidaknya ketersediaan data ataupun sebuah informasi. Dalam magnitude, manajemen konflik mengacu pada seberapa besar ataupun intensitas konflik. Ini mencakup seberapa besar dampak terhadap individu, tim, organisasi secara keseluruhan. Ada contoh-contoh berbagai tingkat magnitude dalam sebuah manajemen konflik. Yang pertama, konflik ringan. Sebuah konflik mungkin mengalami konflik ringan ketika dua anggota memiliki pendapat yang sedikit berbeda tentang pendekatan terbaik untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Mungkin hanya memerlukan diskusi singkat ataupun mediasi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Yang kedua ada konflik sedang. Dalam konflik sedang mungkin terjadi ketika ada ketidaksepakatan yang lebih serius antara dua departemen dalam sebuah organisasi tentang alokasi sumber daya. Biasanya mempengaruhi produktivitas dan memerlukan intervensi manajemen yang lebih aktif untuk menyelesaikannya. Yang ketiga ada konflik tinggi. Dalam konflik tinggi bisa muncul ketika terjadinya perbedaan yang dalam menyeluruh dalam nilai-nilai
ataupun tujuan serta visi antar pemimpin dan anggota organisasi. Biasanya mengancam stabilitas dan kesejahteraan sebuah organisasi secara keseluruhan dan memerlukan perencanaan strategis yang cermat untuk menyelesaikan sebuah konflik. Yang keempat, ada konflik krisis. Dalam konflik krisis terjadinya ketika ada sebuah ancaman serius terhadap keselamatan, reputasi, ataupun kelangsungan hidup sebuah organisasi. Misalnya konflik antar manajemen dan serikat pekerjaan yang mencapai titik di mana pemogokan ataupun pemutusan hubungan kerja yang mungkin terjadi. Nah, setiap tingkat magnitud konflik membutuhkan pendekatan manajemen yang berbeda. Ketika sebuah konflik yang lebih tinggi dalam magnitudnya memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih cepat dan intensif. Sementara konflik yang lebih ringan mungkin dapat diselesaikan dengan pendekatan yang lebih santai. Mengenai tingkat magnitud konflik adalah langkah penting dalam menentukan sebuah strategi dalam penyelesaiannya. Dalam konteks manajemen konflik, severity atau keparahan mengacu pada tingkat dampak negatif yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Ada beberapa contoh dari tingkat severity dalam manajemen konflik. Yang pertama yaitu keparahan rendah. Sebagai contoh, konflik antara dua anggota tim yang memiliki preferensi yang berbeda dalam hal pendekatan kerja mungkin memiliki tingkat keparahan yang rendah. Dampaknya mungkin hanya terbatas pada ketegangan di antara mereka dan sedikit pengaruh terhadap kerja tim secara keseluruhan. Yang kedua, keparahan tingkat sedang. Misalnya konflik antara dua departemen dalam sebuah organisasi mengenai alokasi anggaran tambahan mungkin memiliki tingkat keparahan yang sedang. Hal ini dapat mengganggu kerjasama departemen dan mempengaruhi pencapaian tujuan sebuah organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada keparahan tingkat tinggi. Sebagai contoh, sebuah konflik antara manajemen senior dan serikat pekerja dan mengancam tingkat keparahan yang tinggi dapat mengganggu produksi, reputasi sebuah perusahaan dan hubungan dengan karyawan secara signifikan. Yang keempat, keparahan krisis. Dalam kasus ekstrim, konflik yang mencapai tingkat keparahan krisis dapat mengancam kelangsungan hidup sebuah organisasi. Sebagai contoh, konflik internal yang mengarah pada sabotase, kekerasan, ataupun kehilangan kepercayaan masyarakat yang parah. Nah, untuk mengenali tingkat seperti konflik membantu manajemen ataupun kepemimpinan sebuah organisasi untuk menetapkan prioritas dalam menangani konflik dan mengalokasikan sumber daya dengan efektif. Pentingnya untuk merespon dengan cepat terhadap konflik yang memiliki tingkat keparahan yang tinggi untuk mencegah eskalasi yang lebih lanjut dan dampak negatif yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh vulnerability community ataupun public and political concern serta affordability dalam konteks manajemen konflik. Pada vulnerability atau kerentanan, sebuah perusahaan teknologi mengalami konflik internal antara manajemen dan karyawan yang mengkritik kurangnya keamanan data pelanggan. Karena industri teknologi sangat bergantung pada kepercayaan konsumen terhadap privasi dan keamanan sebuah data. Konflik tersebut membuat perusahaan menjadi rentan terhadap kehilangan kepercayaan publik dan potensi tuntutan hukum. Nah, yang kedua ada community atau public and political concern atau keprihatinan komunitas ataupun masyarakat dan politik. Sebuah proyek pembangunan infrastruktur di sebuah daerah menghadapi sebuah konflik dengan masyarakat setempat yang merasa proyek tersebut akan rusak lingkungan ataupun hak-hak tanah mereka. Konflik ini tidak dapat
melibatkan kepentingan masyarakat lokal, tetapi juga dapat menimbulkan perhatian politik dari pemerintah daerah ataupun nasional, serta organisasi lingkungan. Yang ketiga, ada affordability atau keterjangkauan. Sebuah program perumahan yang diusulkan oleh pemerintah kota menghadapi konflik dengan kelompok masyarakat yang khawatir bahwa harga perumahan yang diajukan tidak terjangkau bagi pendapatan mereka. Konflik ini menyoroti masalah keterjangkauan perumahan di komunitas tersebut dan memerlukan sebuah pendekatan yang menghitungkan kebutuhan dan keterbatasan sebuah finansial berbagai pihak yang terlibat. Nah, dalam manajemen konflik penting untuk memahami dan mengatasi sebuah aspek-aspek seperti kerentanan, keprihatinan komunitas ataupun masyarakat dan politik, serta keterjangkauan, karena hal-hal ini dapat memperdalam sebuah konflik ataupun mempersulit penyelesaiannya. Memperhatikan aspek-aspek membantu dalam merancang strategi penyelesaian konflik yang efektif dan memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Selanjutnya ada metode pengembangan pertanyaan-pertanyaan pejabat administrator. Yang pertama ada propriety. Apakah program ini intervensi yang sudah ada dapat mengatasi sebuah konflik yang saat ini sedang terjadi? Yang kedua, ekonomik. Apakah yang ditimbulkan dari dampak sebuah ekonomi dari masalah konflik tersebut? Apakah masalah ekonomi berdampak jika tidak ditangani? Yang ketiga ada acceptability. Akankah berbagai pihak yang terlibat dalam konflik ingin ataupun butuh penyelesaian jalan keluar dari konflik yang sedang terjadi? Yang keempat ada resources. Apakah sumber daya tersedia ataupun potensi tersedia? Yang kelima ada legality. Apakah ada dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum ataupun peraturan yang berlaku? Yang kelima ada penyelesaian sebuah konflik. Menurut Nicholson mencatat bahwa sebuah konflik selesai ketika inkonsistensi antara sebuah keinginan dan tindakan para pihak telah diselesaikan. Nah, jenis-jenis penyelesaian sebuah konflik. Yang pertama ada negosiasi. Negosiasi adalah bagian penting dari resolusi konflik, dan setiap upaya negosiasi yang mencoba menggabungkan sebuah konflik positif sejak awal harus berhati-hati untuk tidak membiarkan menjadi menurun dan menjadi konflik negatif. Perlu dibangun suatu sistem komunikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi antara atasan dan bawahan, yang akan sangat bermanfaat sebagai model mediasi alternatif yang dapat tetap menjaga wibawa atasan sambil tetap mendorong dialog yang konstruktif dalam menangani sebuah perbedaan pendapat. Yang kedua ada mediasi sebuah konflik. Mediasi konflik adalah pendekatan yang sangat cocok untuk perselisihan antara rekan kerja, kolega, ataupun rekan sejawat, khususnya konflik interpersonal yang mendalam, perselisihan multikultur ataupun multi etnis. Di antara berbagai metode untuk menyelesaikan sebuah konflik adalah mediasi perselisihan oleh anggota kelompok yang terlibat dalam sebuah perselisihan. Lebih khususnya lagi, seorang mediator didefinisikan sebagai orang yang berusaha menyelesaikan sebuah konflik antara dua anggota kelompok dengan campur tangan dalam sebuah konflik ini. Sederhananya, mediator dapat dianggap sebagai panduan yang netral yang membantu mengarahkan orang-orang yang berselisihan melalui proses pengembangan solusi untuk sebuah perselisihan. Mediasi pihak ketiga dari konflik.
membuka jalan untuk komunikasi antara anggota kelompok dalam konflik. Hal ini memungkinkan anggota untuk mengekspresikan pendapat mereka dan meminta klarifikasi tentang sudut pandang anggota lainnya, sementara mediator bertindak sebagai bentuk perlindungan terhadap rasa malu ataupun kehilangan muka yang mungkin dialami oleh pihak yang berselisih. Ini dapat dilakukan dengan memberikan cahaya positif pada rekonsiliasi yang dibuat selama proses mediasi. Nah, mediator juga dapat menawarkan bantuan dalam menyempurnakan solusi dan membuat penawaran balasan antara anggota, menyesuaikan waktu dan lokasi pertemuan sehingga mereka saling memuaskan untuk kedua belah pihak. Menurut Forsyth, ada 3 pendekatan mediasi utama. Yang pertama, ada produser inkuisisi. Menggunakan prosedur ini, mediator menanyakan kepada masing-masing pihak yang berselisihan serangkaian pertanyaan, mempertimbangkan 2 rangkaian tanggapan, dan kemudian memilih dan memaksakan solusi wajib pada para anggota. Produser inkuisitorial adalah pendekatan mediasi yang paling tidak populer. Yang kedua ada arbitrage. Di sini mediasi melibatkan 2 pihak yang berselisihan, menjelaskan bahwa argumen mereka kepada mediator yang menciptakan solusi berdasarkan argumen yang disajikan. Arbitrage adalah yang terbaik untuk konflik intensitas rendah, tetapi merupakan gaya mediasi yang paling disukai secara keseluruhan. Yang ketiga ada debat. Pendekatan penyelesaian konflik dengan berdebat melibatkan diskusi terbuka antara pihak yang berselisihan dan mediator tentang masalah, sebuah penyebab konflik, dan alternatif solusi yang potensial. Nah, dalam pendekatan ini, mediator tidak dapat memaksa solusi wajib. Dari ketiga metode mediasi konflik, debat adalah gaya mediasi yang paling disukai. Ada gaya mengelola sebuah konflik. Konflik yang dipengaruhi oleh konsentrasi pada kebutuhan orang lain dan konsentrasi pada kebutuhan kita sendiri. Nah, konsentrasi ini memunculkan 3 jenis perilaku. Yang pertama, konsentrasi yang muncul oleh konsentrasi yang rendah pada kebutuhan diri sendiri dan konsentrasi yang tinggi pada kebutuhan orang lain menyebabkan seorang memiliki perilaku pasif. Yang kedua, ada konsentrasi yang tinggi pada kebutuhan sendiri dan konsentrasi yang rendah pada kebutuhan orang lain menyebabkan perilaku agresif. Dan yang ketiga, ada konsentrasi yang sedang ataupun tinggi pada kebutuhan sendiri dan kebutuhan orang lain yang menyebabkan seseorang memiliki perilaku asertif. Ada instrumen penanganan sebuah konflik. Ada 5 gaya penyelesaian konflik, yaitu menurut Thomas ataupun Kilman. Yang pertama ada penyelesaian secara akomodatif. Pada penyelesaian akomodatif, strategi akomodatif pada dasarnya mencakup memberikan pihak lawan apa yang diinginkannya. Penggunaan akomodasi sering terjadi ketika salah satu pihak berkeinginan untuk menjaga perdamaian ataupun menganggap masalah ini sebagai hal yang sepele. Sebagai contohnya, sebuah bisnis yang membutuhkan pakaian formal dapat membanggakan kebijakan Jumat kasual sebagai cara yang beresiko rendah untuk menjaga perdamaian dengan pangkat dan arsip. Namun, karyawan yang menggunakan akomodasi sebagai strategi manajemen konflik utama dapat melacak dan mengembangkan kebencian. Kedua, yaitu menghindari. Strategi penghindaran berusaha untuk menunda konflik tanpa batas dengan menunda ataupun mengabaikan sebuah konflik. Menghindarkan
berharap masalah terselesaikan dengan sendirinya tanpa konfrontasi. Mereka yang secara aktif menghindari sebuah konflik sering memiliki harga rendah ataupun memegang posisi kekuasaan yang rendah dalam berbagai keadaan. Menghindari dapat berfungsi sebagai strategi manajemen konflik yang menguntungkan, seperti setelah pemecatan karyawan ataupun populer tetapi tidak produktif, memperkerjakan pengganti yang lebih produktif untuk posisi itu memenangkan banyak konflik. Selanjutnya dengan cara kolaborasi. Kolaborasi bekerja dengan mengintegrasikan ide-ide yang ditetapkan oleh banyak orang. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi kreatif yang dapat diterima oleh semua orang. Kolaborasi meskipun bermanfaat membutuhkan komitmen waktu yang signifikan yang tidak sesuai untuk semua konflik. Sebagai contoh, sebagai pemilik bisnis harus bekerja sama secara kolaboratif dengan manajer untuk membuatkan kebijakan, tetapi pengambilan keputusan secara kolaboratif mengenai persediaan kantor menghabiskan waktu yang lebih baik untuk kegiatan lain. Selanjutnya ada cara berkompromi. Strategi kompromi biasanya meminta kedua belah pihak dari konflik untuk melepaskan unsur-unsur posisi mereka untuk membangun solusi yang dapat diterima. Jika tidak disetujui, strategi ini paling sering terjadi dalam konflik di mana para pihak memegang kekuatan yang relatif setara. Pemilik bisnis sering menggunakan kompromi selama negosiasi kontrak dengan bisnis lain ketika masing-masing pihak kehilangan sesuatu yang berharga seperti pelanggan ataupun layanan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu bersaing. Kompetisi beroperasi sebagai pemain zom-sum, di mana satu pihak menang dan yang pihak lainnya kalah. Berkepribadian yang sangat asertif sering kali mundur dari persaingan sebagai strategi manajemen konflik. Strategi komparatif berfungsi paling baik dalam sejumlah konflik, seperti situasi darurat. Secara umum, pemilik bisnis mendapatkan manfaat dari pemegang strategi kompetitif sebagai cadangan untuk situasi krisis dan keputusan yang menghasilkan niat buruk, seperti pemotongan gaji ataupun PHK. Ada langkah-langkah strategi dalam menyelesaikan sebuah konflik. Yang pertama, memulai diskusi. Yang kedua, komunikasi tertulis. Yang ketiga, sesi mediasi. Yang keempat, ada pemungutan suara ataupun vote. Mungkin itu dia pemaparan materi mengenai manajemen konflik pada video kali ini. Mungkin saya tutup video kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.